Ini yang harus kita coba sedikit gunakan akal untuk memikirkannya. Yang pertama kita ingin menganalisis dalam diri kita ini, manusia itu diciptakan dari dua unsur. Ya, ada unsur ruh dan unsur jasad. Atau kalau bahasa tasawufnya ada unsur nasud, ada unsur lahud. Ya, ada unsur lahud, ada unsur nasud. Ya. Ada taqatul insan, jadi potensi besar manusia yang mengantarkannya menjadi manusia terbaik idealnya. Apa itu? Akal, hati, dan jasad. Nah, akal yang kita maksud adalah akal dalam konteks unsur lahud, karena dia spiritual, bukan otak yang dimiliki oleh semua makhluk, tidak. Yang dimaksud ada akal. Akal dan hati. Akal dan hati ini kan dia dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ketika ruh digunakan untuk berpikir, kita menyebutnya akal. Ketika ruh digunakan untuk merasa, kita menyebutnya hati. Dan itu unsur lahud. Nah, ada unsur yang ketiga, itu unsur nasud. Apa itu? Fisik, jasad. Nah, manusia menjadi makhluk Allah yang terbaik karena unsur ini gitu. Tapi Allah ingatkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka pada derajat yang rendah. Itu artinya potensi kita ada tapi nggak dipakai. Fungsinya nggak dikerjakan. Perannya nggak dilakukan. Ada akal nggak berpikir. Ada hati tidak merasa. Bahkan kalau kita baca Quran lebih dahsyat lagi nih. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Itu karena potensi yang dikasih Allah nggak kita pakai. Punya akal nggak dipakai. Punya mata nih nggak kita analisis nih kebesaran Tuhan. Afala tubsirun. Apa kau tidak melihat nih? Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Jadi pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, peran berpikir ini yang harus kita kembangkan sebagai bentuk mensyukuri nikmat akal, yang karena itu kita berbeda dengan semua makhluknya. Kalau tidak, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Kalau bahkan bahasanya keren, ulaika kal an'am bal hum adall. Udahlah otak nggak dipakai macam binatang, menuruti hawa nafsu. Nah, ini lebih sesat ini, nggak ada otaknya. Kalau ini yang harus kita gunakan ya. Jadi menganalisis kebesaran Allah. Nah, salah satu apa yang hari ini kita lakukan, ini bagian dari cara kita menganalisis kebesaran Allah Subhanahu wa taala di Gunung Pandan. Untuk kemudian kita bisa bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allah. Jadi ini titik tekan pertama yang ingin saya sampaikan, agar kita menjadi manusia terbaik sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, ya kita harus gunakan akal. Nggak bisa mengandalkan fisik. Karena orang mulia di hadapan Allah bukan karena fisiknya, tapi karena potensi yang diberikan Allah, dan salah satu potensi itu adalah akal. Kenapa akal menjadi penting? Dia sarana berpikir. Dengan berpikir orang ada ilmu. Dengan ada ilmu Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ini kan dua unsurnya ketemu nih. Unsur akal dan unsur ruhani. Unsur akal dan unsur hati. Akal sarana untuk berpikir, dengan berpikir kita mendapat ilmu. Hati sarana kita merasakan keagungan Allah. Tempat iman ini sarana kita mengimankan Allah Subhanahu wa taala dengan hakul yakin. Nah, dua ini maka akan mengangkat derajat kita di hadapan makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Maka itu kita para dai insyaallah ya ingin memaksimalkan
anugerah kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluk terbaik dengan menggunakan akal untuk berpikir, mencari ilmu, dan menggunakan hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara iman dan ilmu inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita aktualisasikan dalam bentuk amal. Maka kita perlu fisik untuk beramal. Kalau enggak terukur nih. Bagaimana ukuran otak sudah berpikir? Kita belajar. Bagaimana ukuran hati sudah beriman? Kita beramal soleh. Jadi fisik ini Allah ciptakan dengan kita itu sebagai barometer untuk mengukur ya, kita berpikir dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal soleh. Itu aktualisasinya. Kita beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Pada titik itu kita ingin mengakhiri tausiah singkat kita karena para dai kan mungkin lama-lama nih. Semua kita rugi dalam konteks penggunaan waktu kecuali kita mengisi hari-hari kita dengan iman, dengan beramal soleh sebagai aktualisasi keimanan itu dalam bentuk amal soleh. Dan saling menasehati, ini peran dakwah tadi, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Insya Allah jika peran-peran kemanusiaan yang mengantarkan kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah bisa kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita terbaik di dunia dan kelak di akhirat Allah suruh pilih kita mau masuk pintu surga mana yang mau kita mau. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dedi Suryansah yang alhamdulillah sudah memberikan Belum. Nah,